Sword of Coming, episode 515. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an keluar dari kediaman Jingze dan berjalan menuju hutan bambu, sambil memegang tongkat pendakian bambu hijau yang tampak sangat serasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah ragu sejenak, ia memanggil perahu jimat sebelum berangkat menuju tebing giok bercahaya. Sebuah kantung koin abadi telah disiapkan untuknya di kediaman Jingze di Taman Embun musim semi untuk menutupi biaya hidupnya dan pembelian apapun yang dilakukannya di jalan belalang tua selama masa tinggalnya. Namun, dia membiarkan kantong itu tidak tersentuh selama ini. Meskipun baik untuk mengikuti adat dan aturan tempat yang dikunjunginya, dia juga memiliki seperangkat aturan sendiri yang harus dipatuhi, dan terkadang, salah satunya harus diutamakan daripada yang lain. Setibanya di tebing giok bercahaya, Chen Ping'an melihat Liu Ziqing sedang mengarungi aliran sungai di bawah mata air dengan sepatu bot dilepas dan lengan baju serta celananya digulung, memungut kerikil dari dasar sungai. Setiap kali melihat kerikil yang disukainya, ia akan mengambilnya dan melemparkannya ke mata air dengan akurasi yang tepat tanpa perlu mengangkat kepalanya. Chen Ping'an mengembalikan perahu jimat itu menjadi jimat biasa sebelum menyimpannya di lengan bajunya, namun kepala Liu Ziqing tetap tertunduk sambil berkata dengan suara bermusuhan, "Jangan berkata apa-apa, aku tidak ingin mendengarmu berbicara sekarang." Jelas, dia tidak percaya bahwa orang pelit seperti Chen Ping'an akan menepati perjanjian mereka dan benar-benar mengembalikan semua kerikil ke mata air. Namun, itu hanyalah alasan sekunder untuk usaha ini. Alasan utamanya adalah karena sekarang dia telah berkomitmen untuk mengasah kondisi mentalnya, dia mengerjakan tugas ini dengan pandangan seorang perfeksionis. Seharusnya dia sudah kembali ke Istana Gagak Emas sekarang, tetapi dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa menghilangkan rasa kesal karena kerikil di mata air itu hilang, jadi dia kembali ke tebing giok bercahaya. Dia baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping'an di jalan belalang tua, jadi dia tidak bisa kembali lagi dan mendesaknya untuk segera mengembalikan kerikil ke mata air. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan tugas itu sendiri. Chen Ping'an melepas sepatunya sebelum memasuki aliran sungai. Dia mengambil sebuah kerikil berwarna cerah dan hendak melemparkannya ke mata air ketika dihentikan oleh Liu Ziqing. Yang itu tidak cocok, warnanya terlalu mencolok. Chen Ping'an mengabaikannya dan tetap melemparkan kerikil itu ke arah mata air, namun Liu Ziqing menepisnya kembali ke aliran air dengan lambaian lengan bajunya sebelum membentak dengan marah, "Apa kau tidak mendengarku? Baiklah, baiklah, aku hanya mencoba membantu, tapi sepertinya bantuanku tidak dihargai. Mulai sekarang, mari kita masing-masing mengurus urusan kita sendiri." Chen Ping'an meraih kerikil yang sama ke dalam aliran sungai, lalu mengeringkannya dengan tangannya sebelum dengan gembira menyimpannya ke dalam harta karun pengecilannya. Kerikil-kerikil ini semuanya bernilai setara dengan emas, jadi mereka merupakan tambahan yang sangat disambut baik untuk koleksinya. Mata air di kaki tebing giok bercahaya adalah titik di mana beberapa urat air di gunung bertemu, dan sebagai hasilnya, mata air itu kaya akan energi spiritual. Kerikil di mata air telah dipelihara oleh energi spiritual ini selama bertahun-tahun, sementara kerikil di aliran sungai memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah, tetapi tetap akan menjadi bahan yang luar biasa untuk tujuan seperti membuat segel atau 4 harta karun studi. Artefak semacam itu akan menjadi pusat perhatian yang luar biasa dalam studi apapun, dan mungkin tidak akan memperpanjang umur seseorang, tetapi tentu akan meningkatkan suasana hati siapapun yang melihatnya. Liu Ziqing dengan teliti memilah kerikil-kerikil itu, melemparkan beberapa lusin ke dalam mata air. Rasanya seperti dia memilih kerikil-kerikil ini dengan lebih hati-hati daripada jika dia sedang memilih istri untuk dirinya sendiri. Chen Ping'an mengikuti di belakang Liu Ziqing, memungut semua kerikil yang diperiksa Liu Ziqing sebelum dibuang. Dengan itu, ia berhasil mendapatkan sekitar 50 kerikil lagi. Ia sudah merumuskan rencana. Ada sebuah toko tua di Jalan Old Locust yang khusus menjual perlengkapan sekolah. Ia tidak akan repot-repot mencoba merekrut jasa pemilik toko atau para pengrajin berpengalaman di toko tersebut. Dia tidak mampu membayar itu, dan mungkin mereka juga tidak menganggap kerikil-kerikil ini layak untuk waktu dan keahlian mereka. Sebagai gantinya, dia akan membawa kerikil-kerikil ini ke seorang karyawan atau magang di toko tersebut, dan jika mereka memiliki setengah saja dari keahlian para ahli yang berpengalaman, mereka akan lebih dari cukup memenuhi syarat untuk mengerjakan kerikil-kerikil ini. Dia akan membayar mereka untuk mengolah kerikil menjadi barang-barang seperti stempel dan batu tinta, lalu menjual produk jadi tersebut di tokonya. Dia akan mengiklankan artefak-artefak ini sebagai hasil produksi dari tebing giok bercahaya, dan barang-barang itu pasti akan laku keras mengingat keterkaitan tebing giok bercahaya dengan Liu Ziqing. Adapun kerikil yang diambilnya dari mata air, semuanya harus dikembalikan.
Untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan, integritas harus selalu dijunjung tinggi di atas segalanya. Sekarang setelah ia memiliki toko di Taman Embun musim semi, ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai pedagang keliling. Adapun alasan mengapa aula leluhur Springdale Garden memberinya toko itu, alasannya sangat sederhana, dan sudah diuraikan oleh wanita tua yang mengerikan dari kediaman kapal perang besi itu. Pasti akan ada penyebutan tentang dirinya di Springdale Inn Inter. Namun, ketika Song Lan Xiao mengangkat masalah ini, dia secara eksplisit menyatakan bahwa konten baru yang akan diterbitkan di Springdale Inn Inter yang berkaitan dengannya akan diajukan kepadanya untuk persetujuan sebelum dia meninggalkan Springdale Garden. Pada kenyataannya, Springdale Garden sudah tahu betul hal-hal apa yang boleh dimasukkan dan hal-hal apa yang harus dikecualikan. Setelah berinteraksi dengan begitu banyak petani dari berbagai lapisan masyarakat selama bertahun-tahun, Springdale Garden memiliki pemahaman yang sangat baik tentang topik-topik apa yang dianggap tabu. Chen Ping'an sangat senang mempelajari cara-cara menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan sah dari Song Lan Xiao. Lagi pula, metode-metode ini dapat ditiru oleh Downtrodden Mountain di masa depan. Liu Ziqing berjalan ke tepi sungai, lalu mulai berjalan menuju tebing giok bercahaya. Namun, Chen Ping'an masih tidak menunjukkan niat untuk keluar dari sungai, dan sepertinya dia berencana untuk menyisir seluruh sungai untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terlewatkan pada penelusuran pertama. Apakah kau benar-benar sangat membutuhkan uang, kakak Haoren? Seru Liu Ziqing dengan kesal. Chen Ping'an mengambil sebuah kerikil yang sehalus giok, memeriksanya dengan cermat sambil tersenyum dan menjelaskan, apa yang bisa kukatakan. Aku trauma dengan masa kecilku yang miskin. Alasan mengapa Liu Ziqing masih belum meninggalkan Taman Embun musim semi adalah karena dia ingin melihat sendiri Chen Ping'an mengembalikan ratusan kerikil itu ke mata air. Namun, ia kini curiga bahwa Chen Ping'an bisa saja langsung mengambil kerikil itu lagi setelah ia pergi. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa Chen Ping'an mampu melakukan sesuatu yang begitu tercela. Chen Ping'an menyimpan kerikil itu di dalam harta pengecilnya, lalu melanjutkan pencariannya. Mengambil uang dari tanah jauh lebih mudah daripada mencoba mendapatkan uang dari orang lain, jadi ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, Liu Ziqing terpaksa menunggu 1 jam lagi sementara Chen Ping'an dengan teliti menyisir kerikil di aliran sungai. Saat keduanya berjalan menuju pergola beratap jerami, Liu Ziqing menatap Chen Ping'an dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Chen Ping'an menepuk dahinya sendiri seolah baru teringat sesuatu, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melemparkan beberapa ratus kerikil ke mata air. Liu Ziqing menatap kerikil-kerikil itu dengan saksama, dan jumlahnya kira-kira tepat. Yang terpenting, selusin kerikil favoritnya telah dikembalikan, dan barulah suasana hatinya sedikit membaik. Jika satu saja dari mereka hilang, maka dia tidak akan pernah kembali ke sini untuk minum teh lagi. Kegilaan Chen Ping'an terhadap uang bukanlah dosa, tetapi jika dia kurang integritas, maka itu bukanlah kekurangan yang bisa diabaikan. Jika tebing giok bercahaya jatuh ke tangan seseorang yang tidak memiliki integritas, maka itu akan hancur, dan dia akan meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun. Apakah kau pernah berpikir bahwa memungut kerikil dari sungai juga merupakan bentuk kultivasi mental? Tanya Chen Ping'an. Kurasa aku sudah cukup memahami kepribadianmu sekarang. Kau benar-benar seorang perfeksionis. Mentalitas seperti itu mungkin merupakan sifat kepribadian yang positif dalam hal kultivasi, tetapi jika kau akan menempuh jalan membersihkan pedangmu dengan hati orang-orang di Istana Gagak Emas, maka kemungkinan besar kau akan menghadapi banyak frustrasi. Karena itu, aku mulai menyesal telah menunjukkan jalan ini padamu. Liu Ziqing menggelengkan kepalanya sambil berkata, semakin sulit suatu usaha, semakin besar pula keuntungan yang akan saya peroleh jika berhasil. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Aku hanya ingin memperingatkanmu bahwa ini akan menjadi jalan yang sangat sulit untuk ditempuh, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Liu Ziqing ragu sejenak, lalu duduk dan mulai mengukir rune dengan jarinya. Namun, kali ini, dia memastikan untuk bergerak sangat perlahan, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan jalur penyaluran ki-nya. Tak lama kemudian, 2 naga banjir berapi-api berwarna merah menyala muncul. Apakah kamu sudah menguasainya sekarang? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku sudah menghafal gerakan dan metode penyaluran ki, tapi aku tidak mampu menirunya. Alis Liu Ziqing sedikit berkerut saat dia mencibir, jika kau mencurahkan separuh waktu dan usaha yang kau curahkan untuk berbisnis ke dalam kultivasi, tidak mungkin kau berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Mudah bagimu untuk mengatakan itu, balas Chen Ping'an dengan senyum masam. Jembatan keabadianku pernah putus sekali sebelumnya, jadi sungguh luar biasa aku bisa mencapai titik ini sekarang. Melalui 3 pertandingan latih tanding mereka sebelumnya, Chen Ping'an telah cukup mengenal Liu Ziqing dan karakternya. Kesepakatan awal mereka adalah bahwa Liu Ziqing hanya akan menggunakan 50% dari kekuatannya, sementara Chen Ping'an hanya akan menggunakan tinjunya.
Chen Pingan menggambar lingkaran dengan radius 100 kaki, lalu bertarung melawan Liu Ziqing dengan tingkat kultivasinya seperti saat ia masih berada di kota Naga Tua. Dalam pertandingan sparring pertama mereka, Liu Ziqing meremehkan fisik Chen Pingan dan tidak terbiasa dengan gaya bertarung Chen yang gegabah. Disepakati bahwa ini hanya akan menjadi pertandingan latihan, jadi meskipun pedang terbangnya yang bernama Waterfall benar-benar sesuai dengan namanya, mencapai kecepatan luar biasa yang sebanding dengan air terjun yang mengalir dari langit, dia mengarahkan pedang terbangnya sedikit di atas jantung Chen Pingan untuk menghindari pukulan mematikan. Yang mengejutkan, Chen Pingan langsung menyerbu ke arah serangan itu, membiarkan pedang terbang menembus bahunya sebelum mencapainya dalam sekejap mata. Waterfall berputar sebelum menembus pergelangan kaki Chen Pingan, sementara Liu Ziqing terpental mundur beberapa puluh kaki, tetapi Chen Pingan bahkan tidak bergeming saat dia menerkam Liu Ziqing dengan cepat, mengirimnya terbang keluar dari lingkaran dengan satu pukulan. Dia menahan diri di saat-saat terakhir, tetapi Liu Ziqing tetap terlempar dan tergelincir beberapa puluh kaki di atas tanah, membuatnya berlumuran debu di wajahnya. Liu Ziqing hanya sedikit berantakan, sementara Chen Pingan memiliki luka di bahu dan pergelangan kakinya, dan yang pertama bertanya, apakah itu tidak sakit? Pedang terbang para pendekar pedang tidak hanya luar biasa cepat, tetapi juga menimbulkan luka yang sangat sulit disembuhkan dengan cepat. Lebih jauh lagi, sisa energi pedang yang tertinggal di luka yang ditimbulkan oleh pedang terbang sangat merepotkan untuk ditangani. Ada banyak senjata yang dapat menimbulkan luka yang sangat lambat sembuh atau disertai berbagai efek samping yang merugikan, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi dampak negatif dari energi pedang yang merajalela di dalam tubuh seseorang. Rasanya seperti naga banjir yang mengamuk di sungai, secara signifikan memengaruhi sirkulasi energi spiritual seseorang. Dalam pertarungan antar kultivator, bahkan gangguan energi spiritual sesaat pun dapat berakibat fatal. Terlebih lagi, rata-rata penyempurna Ki tidak sehebat kultivator militer dan seniman bela diri murni dalam penyempurnaan tubuh, dan rasa sakit akibat cedera yang ditimbulkan oleh pedang terbang saja sudah cukup untuk memengaruhi kondisi mental mereka. Namun, Chen Pingan baru saja menerima 2 luka secara beruntun, tetapi ia mengabaikannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Saat itu, Chen Pingan tersenyum dan menjawab, itu tidak menghambat kemampuan saya untuk meninju. Selama pertandingan sparring kedua, Liu Ziqing berhati-hati untuk menjaga jarak dari Chen Pingan. Seorang pendekar pedang, khususnya yang berada di tingkat inti emas, unggul dalam pertempuran di semua jarak. Chen Pingan bertarung melawan Liu Ziqing pada tingkat kultivasinya sejak pertama kali tiba di Skeleton Soul, dan dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk menghindari pedang terbang terikat milik Liu Ziqing. Di akhir pertandingan sparring itu, keduanya duduk di luar lingkaran dengan kaki bersilang. Seluruh tubuh Chen Pingan dipenuhi luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, sementara Liu Ziqing tampak seperti abis berguling-guling di lumpur. Aku pernah bertarung melawan pedang terbang milik pendekar pedang tingkat inti emas sebelumnya, mengapa pedangmu begitu cepat padahal kau hanya menggunakan 70% kekuatanmu? Tanya Chen Pingan. Liu Ziqing sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu, dan dia membentak, itu 70%, terserah kamu mau percaya padaku atau tidak. Pada hari ketiga, Chen Pingan tampak baik-baik saja, dan Liu Ziqing menatapnya dengan ekspresi skeptis sambil bertanya, kau tidak berpura-pura kuat, kan? Aku menggunakan 90% kekuatanku hari ini. Kita sepakat bahwa ini hanya pertandingan latihan, tapi tidak apa-apa, saya sangat menyadari risiko yang saya ambil, sela Chen Pingan sebelum Liu Ziqing sempat menyelesaikan kalimatnya. Untuk pertandingan sparring ketiga, Chen Pingan menggunakan basis kultivasinya setelah ia melewati cobaan surgawi, tetapi ia menahan diri untuk tidak menggunakan beberapa teknik tinju terkuatnya yang biasanya disimpan sebagai kartu andalan. Di akhir pertandingan sparring, Liu Ziqing berdiri di luar lingkaran, mengusap wajahnya yang bengkak sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mengurangi pembengkakan. Chen Pingan juga berdiri di luar lingkaran dengan senyum lebar di wajahnya dan beberapa lubang lagi di tubuhnya. Untungnya, tidak ada satupun yang mematikan, dan dia akan pulih dengan beberapa pemulihan. Benarkah ini tidak sakit? Tanya Liu Ziqing. Kenapa kamu tidak mencoba menebak? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Setelah 3 pertandingan sparring itu, mereka menjadi teman. Tak satu pun dari mereka menyebutkan hal ini, tetapi mereka berdua sangat menyadarinya. Jika tidak, mengingat betapa bangganya Liu Ziqing, tidak mungkin dia akan mengunjungi toko Chen Pingan di Jalan Belalang Tua untuk meningkatkan bisnisnya, dan dia tentu tidak akan mau mempermalukan dirinya sendiri dengan memamerkan kerangka di sekitar tempat itu. Setelah kerikil-kerikil itu dikembalikan ke tempatnya, mata air itu kembali berkilauan dengan cara yang memikat, dan Liu Ying pun merasa senang karenanya. Dia terkejut dengan terungkapnya fakta bahwa jembatan keabadian Chen Pingan pernah rusak sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana Chen Pingan akan membangunnya kembali, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun.
Dia menyebarkan sepasang naga banjir tipis dan berapi-api yang telah dia panggil, lalu bertanya, bagaimana luka-lukamu? Mereka sedang dalam masa pemulihan, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Saya sendiri sedang memulihkan diri sambil duduk di luar toko saya di Jalan Oud Lokas. Anda tadi menyebutkan bahwa buku panduan tinju yang menjadi dasar teknik tinju Anda berasal dari wilayah Tenggara Benua Bulu Utara yang lengkap. Apakah Anda telah mengumpulkan petunjuk lebih lanjut mengenainya? Tanya Liu Ziqing. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya. Saya memasang tanda, dilarang tawar-menawar, di toko saya untuk menghindari masalah, tetapi akibatnya, hal itu juga merampas banyak kesempatan saya untuk berbicara dengan orang-orang. Itulah yang kau dapatkan, ejek Liu Ziqing. Chen Ping'an hanya bisa tersenyum pasrah. Selain asal-usul kitab pengguncang gunung, ada satu hal lain yang ingin diungkap Chen Ping'an, yaitu keadaan di balik jatuhnya kapal Gunung Upacara secara tragis saat terbang di atas benua botol berharga timur. Namun, tampaknya hal ini harus tetap menjadi misteri. Gunung Upacara telah tertutup bagi dunia luar selama bertahun-tahun, dan ada beberapa berita tentang Gunung Upacara di tumpukan surat kabar yang dibeli Zhou Mili di kapal, tetapi semuanya hanyalah rumor yang tidak berdasar. Sebagai orang asing, bertanya sembarangan tentang Gunung Upacara dapat menyebabkan banyak masalah, jadi topik ini harus didekati dengan hati-hati. Dia sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke wilayah tengah benua bulu lengkap utara dan menyusuri sungai utama yang mengalir melalui seluruh benua dari timur ke barat sebelum bermuara ke laut. Tentu saja, dia harus berhati-hati agar tidak menyerang istana awan tinggi milik kekaisaran asal yang agung. Mengesampingkan sosok cendekiawan yang muncul dari pikiran jahatnya, Yang Ningsing sebenarnya adalah seorang kultivator dengan potensi yang sangat besar. Namun, Departemen Misteri terhormat dari Kekaisaran Asal Agung memiliki reputasi yang sangat beragam di benua bulu lengkap utara. Terlebih lagi, departemen ini sangat brutal dan mendominasi dalam cara mereka melakukan sesuatu, sehingga menjadi entitas yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Chen Ping'an harus melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, bahkan jika perhitungan Lu Chen dikesampingkan, disitulah letak katalis pencapaian Dao di masa depan bagi bocah kecil berbaju biru itu, dan Chen Ping'an telah berulang kali mensimulasikan perjalanan ini bersama Cui Dongshan dan Wei Bo. Keduanya berpendapat bahwa ini adalah usaha yang layak, sehingga secara alami menjadi bagian konkret dari rencananya. Tiba-tiba, Chen Ping'an teringat sesuatu, dan dia menepuk labu pemeliharaan pedangnya, lalu Fes dan 15 terbang keluar dari dalamnya. Sungguh pemborosan yang mengerikan, ejek Liu Ziqing. Dia telah mengidentifikasi labu anggur itu sebagai labu pemelihara pedang, setelah membuat perkiraan berdasarkan aura labu tersebut. Adapun dua pedang terbang yang kalibernya tidak dapat ia identifikasi, jelas sekali pedang-pedang itu sia-sia di tangan Chen Ping'an. Jika kedua pedang terbang ini dimurnikan oleh seorang pendekar pedang, maka kecepatannya akan sangat tinggi. Sayangnya, kau bukan pendekar pedang, dan pedang-pedang itu tidak terikat padamu, ujar Liu Ziqing. Aku tidak tahu seberapa mahirnya pendekar pedang tingkat inti emas yang kau sebutkan itu dalam pertempuran, tetapi setidaknya, kedengarannya pedang terbangnya sangat lambat. Jika kau berpikir aku adalah pengecualian di antara para pendekar pedang benua bulu utara, dan bahwa semua pedang terbang itu lambat, maka kau harus belajar beberapa pelajaran pahit di kemudian hari. Ketika seorang pendekar pedang abadi bumi benar-benar berjuang untuk hidupnya, mereka tidak hanya mampu menggunakan 100% kekuatan mereka. Jika mereka menggunakan beberapa kemampuan mistis yang menghabiskan kekuatan utama mereka, mereka bahkan bisa menggunakan hingga 120% dari kekuatan penuh mereka. Chen Ping'an mengulurkan tangan, dan dua pedang terbang mini melayang di atas telapak tangannya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Fes sambil berkata, awalnya, aku ingin memurnikan pedang terbang ini menjadi benda terikat di luar 5 elemen. Jika aku berhasil, mungkin itu masih belum bisa dibandingkan dengan ikatan antara seorang pendekar pedang dan pedang terbang yang terikat dengannya, tetapi tentu saja akan lebih baik daripada situasi saat ini. Aku sepenuhnya percaya pada orang yang memberiku pedang terbang ini, tetapi pedang itu agak enggan menjadi barang yang terikat denganku. Sebaliknya, ia lebih suka tetap berada di labu pemeliharaan pedang, dan aku tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Kemudian ia menoleh ke 15 sambil melanjutkan, aku sangat menyukai pedang ini, dan bukan berarti aku tidak mempercayai orang yang memberikannya kepadaku. Bahkan, seharusnya aku sepenuhnya mempercayainya, tetapi aku tidak mampu menghilangkan keraguan yang terus menghantui pikiranku, jadi aku selalu merasa sangat bersalah padanya. Pedang ini telah banyak membantuku, namun aku tidak bisa sepenuhnya mempercayainya karena prasangka-prasangkaku sendiri. Jika menyangkut penyempurnaan pedang terbang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang abadi, semakin tinggi kaliber pedang terbang tersebut, semakin berisiko pula usaha yang harus dilakukan, kata Liu Ziqing.
Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki titik akupuntur yang sesuai tempat pedang-pedang itu dapat bersemayam, menerima nutrisi, dan tumbuh? Jika jawabannya tidak, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan usaha seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang yang Anda hasilkan dan berapa banyak harta yang Anda miliki. Semua orang tahu bahwa pendekar pedang adalah penyaring ki terkuat di bawah langit, dan semua orang akan mencoba menjadi pendekar pedang jika bukan karena hambatan yang sangat tinggi untuk masuk ke dalamnya. Ya, benar. 3, tepatnya, jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Izinkan saya mengajari Anda beberapa istilah merendahkan yang kami gunakan di benua buluh lengkap utara. Liu Ziqing tiba-tiba menawarkan. Chen Pingan melambaikan tangan tanda menolak sambil berkata, aku tidak mau. Tinjuanku lumayan kuat, tapi aku tidak pandai merendahkan orang lain. Berbicara denganmu selalu menyebalkan. Aku pergi, kata Liu Ziqing sambil berdiri untuk pergi.